Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh dari kelas TI 2020C dengan NIM 202008100059. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur project dari Android Studio dalam pembuatan sebuah aplikasi Android. Namun, di sini saya sudah membuat sebuah project baru dengan nama Lens App. Nah, ini tampilan utama dari aplikasi Android Studio. Nah, di tampilan utamanya, di sini akan menampilkan biasanya sebuah atau dua buah file, yaitu activity main dan main activity. Oke, dua file ini memiliki fungsi yang berbeda. Untuk main activity.java itu berfungsi untuk menyimpan atau mengeksekusi kode-kode program dari Java atau script logikanya. Kemudian untuk activity underscore main.xml itu digunakan untuk membuat sebuah layout atau tampilan dari aplikasi yang dibuat. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri, di situ terdapat beberapa folder. Nah, itu adalah project atau struktur project dari Android Studio. Baik, saya akan menjelaskan foldernya satu persatu. Yang pertama yaitu ada folder app. Di dalamnya terdapat folder manifest, Java, dan REST. Kemudian yang kedua ada folder Gradle script. Kita ke folder yang pertama yaitu folder app. Kemudian ke subfolder pertama yaitu manifest. Nah, pada folder manifest ini terdapat sebuah file dengan nama android manifest.xml. Fungsi atau kegunaan dari file android manifest.xml adalah untuk melakukan atau untuk membuat sebuah pengaturan atau setting yang digunakan atau yang ditetapkan pada aplikasi yang akan dibuat. Nah, untuk pengaturannya di sini kita dapat melakukan pengaturan nama aplikasi yaitu label, kemudian icon aplikasi, kemudian ada round icon atau icon bentuk kedua, kemudian ada tema dari aplikasi tersebut, dan beberapa pengaturan lainnya. Termasuk yang disebut dengan nama user permission. Nah, user permission adalah suatu pengaturan yang kita atur pada saat aplikasi yang kita buat itu membutuhkan akses hardware dari perangkat yang kita gunakan. Misalnya kita membuat suatu aplikasi yang digunakan di Android itu membutuhkan speaker di Android. Nah, kita bisa menggunakan file Android manifest ini sebagai pengaturan script atau perizinan akses untuk menggunakan perangkat hardware atau akses hardware agar aplikasi yang kita buat dapat mendapatkan akses hardware dari perangkat Android yang telah diinstal aplikasi yang dibuat gitu. Kemudian berikutnya ada folder Java. Nah, pada folder Java ini terdapat beberapa package. Nah, package ini memiliki nama yaitu com.example.lensapp. Nah, pada saat pertama kali pembuatan aplikasi juga atau pembuatan project pertama itu kita dibutuhkan package name. Nah, package name ini akan otomatis terbuat di folder Java tersebut. Nah, di dalam folder package-nya
terdapat file bernama mainActivity.japa. Nah, disinilah shortcut logika atau perhitungan ataupun script dari Japa yang bisa kita inputkan dan eksekusi pada file mainActivity.japa tersebut. Berikutnya ada folder res. Nah, folder res ini terbagi ke dalam beberapa lagi folder, yaitu yang pertama ada folderable. Folderable digunakan untuk menyimpan gambar-gambar yang dibutuhkan oleh aplikasi kita supaya bisa tampil pada aplikasi yang telah dibuat. Selain folderable ini bisa menampung gambar-gambar yang dibutuhkan oleh aplikasi, di sini juga kita bisa menyimpan icon dari aplikasi tersebut. Kemudian ada folder yang kedua yaitu layout. Pada folder layout itu ada file yang bernama activity main.xml. Nah, ini adalah tampilan utama atau menu utama dari sebuah aplikasi yang kita buat. Nah, di sini kita bisa menggunakan fitur mendesain tampilan atau kita bisa menggunakan kode. Nah, activity main ini adalah salah satu file yang tadi ditampilkan pada saat kita pertama kali membuka project dari Android Studio. Kemudian berikutnya ada folder mipmap. Folder mipmap ini sama fungsinya seperti folder double, yang di dalamnya ada folder dari icon yang telah dibuat. Gitu. Nah, di sini ada dua jenis icon, ada icon yang kotak dan icon yang lingkaran atau round. Di sini. Berikutnya ada folder value. Nah, di dalam folder value ada dua buah file yaitu color dan string. Nah, untuk file color ini digunakan untuk menyimpan database dari warna. Nah, warna dari aplikasi yang dibuat itu akan disimpan kode dan namanya itu di file color.xml. Kemudian juga ada file string.xml. Nah, di sini juga kita menyimpan string-string yang dibuat atau yang digunakan pada pembuatan aplikasi tersebut. Berikutnya ada folder themes. Di folder themes ini juga sama, adalah tema yang digunakan dalam pada saat kita membuat aplikasi Android yang dibuat atau yang dieksekusi oleh project ini. Dan yang berikutnya ada Dribble script. Dribble script adalah salah satu build kit yang digunakan untuk mengeksekusi seluruh file project dari Android Studio. Nah, setelah script atau kode maupun layout telah kita buat untuk aplikasi tersebut, nanti kode-kode tersebut akan dieksekusi oleh build.gradle ini. Di sini ada dua level, ada level project dan level modul. Pada level project di sini terdapat versi dari package yang sudah diinputkan pada awal pembuatan project. Kemudian pada level modul di sini ada ketentuan-ketentuannya. Seperti di sini ada ID dari aplikasi yang kita buat, yang nanti bisa ditampilkan di Play Store. Nah, pada saat penampilan di Play Store nanti package name ini akan tampil di dalam domain. Kemudian berikutnya ada minimum SDK-nya, kemudian ada target SDK dan versi kodenya. Kemudian ada Gradle wrapper properties atau versi dari si Gradle tersebut. Kemudian, nah ini merupakan bagian-bagian dari Gradle script.
Itu dia penjelasan singkat mengenai struktur project dari Android Studio. Tadi terdiri dari beberapa folder, diantaranya ada manifest, Java, REST, dan Gradle script. Nah, tadi sudah dijelaskan secara garis besarnya mengenai apa aja sih isi dari struktur project project Android Studio. Manifest di sini untuk pengaturan dan akses, kemudian Java untuk script dari logikanya, kemudian REST ini digunakan untuk tampilan dan icon segala macam, kemudian Gradle untuk pengeksekusiannya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan singkat mengenai struktur project Android Studio. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.